Hai pemirsa, jumpa lagi di Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Oke, setelah lama menunggu, seminggu lamanya. Iya, seminggu serasa sewindu. Bareng. Padahal nggak direncanakan. Oke, udah nggak direncanakan gitu kan. Kalau kemarin kamu udah cerita nih, Mei. Aku udah cerita, Oke. gitu. Dan sekarang saatnya Ari yang bakal cerita. Dan Oke. ini masih seputar tentang driver ojek online yang kemarin dia udah kasih spoiler bahwa ini lebih mengerikan. Ya, Kenapa mengerikan? Karena di tengah malam. kejadiannya di tengah malam dan agak settingnya di sedikit Jogja, beda. bener. Di Jogja, dan kalau kemarin kan video kamu tentang driver motor ya. Yes. Nah kalau ini driver mobil pemirsa. Nah, ini driver mobil. Seperti apa ceritanya? Yuk. Tapi jangan lupa pemirsa, sebelum kita mendengarkan cerita Ari, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen video ini pemirsa Yes. agar kita lebih semangat lagi untuk kontennya ya. Bener, ya, Biar bisa, komen-komen gitu. betul, biar bisa ngehibur pemirsa di rumah juga pada saat masa PPKM seperti Iya, ini. bener banget. Oke, sudah siap dengan ceritanya? Monggo. Jadi ini ceritanya belum lama juga sih, baru 2019. Oke. Jadi ini sudah mulai awal-awal si COVID ini datang. Otomatis kan banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan di malam hari, kayak misal pergi ke dokter, Oh iya, benar. beli obat, atau mungkin kemana gitu ya. Yes. Dan sekarang banyak banget yang menggunakan jasa si ojek online ini, ya. Kita pun juga gitu ya, kayak pesan makan, beli apa, itu pun sekarang kita sudah terbantu menggunakan, banget lah pokoknya. benar, menggunakan jasa si driver online ini pemirsa. Nah ini beda karena beliau yang bercerita ini adalah driver online yang menggunakan mobil. Mobil, oke. Settingnya memang tempatnya dia minta dirahasiakan nih kebetulan. Oke, Kita sebut aja Pak Joko ya. Pak Joko. Jadi Pak Joko ini sudah kurang lebih hampir 4 tahun. Wah, lama juga Beliau bekerja sampingan sebagai driver online ini. Tapi tetap pakai mobil gitu. Betul, pakai mobil, dan suatu ketika itu dia memang kebiasaan kalau pas akhir pekan itu tuh kata dia tuh on beat, artinya tuh online-nya itu tuh 24 jam gitu loh, ngalong. Iya. Ada istilah-istilah kayak gitu juga on sih beat ya. atau ngalong gitu pemirsa. Akhirnya karena dirasa kok hari ini kayaknya agak kurang rame gitu ya, ya uslah aku tak ngalong aja sekalian. Akhirnya kan ngalong itu beliau memang tidak memilih untuk ngetem di satu tempat, tapi memang beliau tuh memilih untuk jalan dan mendekati, berkeliling gitu. Betul, mendekati ke tempat-tempat yang mungkin agak tinggi tingkat pemesanan si mobil online ini gitu ya, kayak misal ke dekat-dekat rumah makan, pusat kota, rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, hampir jam 10 malam itu dia udah mau pulang sebetulnya. Hampir jam 10 malam. Dia kayak, wah kayaknya kok aku capek ya. Cuman ini belum nutup target nih untuk dapat bonusnya gitu kan. Akhirnya dia mempertimbangkan kayak, ya wes lah aku tak tunggu 1 jam lagi. Kalau misalnya aku nggak dapet nih sampai jam 11 malam pemirsa, ya wes aku tak pulang gitu. Akhirnya nggak jadi on beat sampai pagi gitu kan. Nah, rumahnya ini tuh agak di bagian barat dari Jogja. Barat. Jadi dia harus melewati memang jalan yang lumayan sepi kalau malam hari. Meskipun itu jalan provinsi pemirsa, tapi memang agak sepi di sana. Sebetulnya dia sudah menuju ke arah barat nih. Dia udah mau pulang karena jam menunjukkan udah jam 11 lebih 10. Oh, jam 11 lebih 10 11 lebih 10. Nah, posisinya dia sudah hampir masuk ke perbatasan kota Yogyakarta sama Kabupaten Sleman nih pada saat itu. Tiba-tiba dia itu tuh lupa ketika memutuskan untuk pulang ke rumahnya itu tuh mematikan aplikasi yang dia miliki si driver ini. Jadi tiba-tiba masuklah nih pemirsa sebuah orderan yang dia ini harus menjemput di salah satu IGD rumah sakit di tengah kota. Ini aku nggak sebutkan rumah sakitnya karena bapaknya juga minta disensor dong gitu. Juga ya. Akhirnya Pak Joko sempat bingung nih, aduh ini udah hampir setengah 12 malam. Dari posisinya dia nerima orderan ke rumah sakit ini sekitar ya hampir mungkin kurang lebih 20 menit ya kalau misal harus menjemput si tamunya ini. Tapi kalau di cancel, kasihan tamunya juga, sama dia pasti nggak akan dapat poinnya nih gitu kan. Nah akhirnya ya wes lah diputuskan dia ambil orderan ini, dia ngechat lah di aplikasi itu ke si pemesannya ini, cewek sih. Perempuan. Pemesannya ini cewek, dia bilang, Mbak posisinya nunggu di mana gitu. Sembari menuju ke rumah sakit itu, tiba-tiba mbaknya balas, saya di pintu IGD Pak, dia bilang gitu. Oh baik Mbak, ini mbaknya sendiri atau sedang membawa
anggota keluarga yang sakit atau teman yang sakit. Oh enggak Pak, saya sendiri, saya baru pulang kerja. Terus kerja berarti di rumah sakit perawat. itu, betul. Akhirnya Atau Pak Joko dokter, pun Pak Joko pun berpikir kayak, oh ya wes lah, berarti ini kalau nggak ya dokter, kalau nggak perawat ya yang berhubungan sama rumah sakit itu gitu kan. Akhirnya oke lah, perjalanan menuju ke rumah sakit itu cukup cepat karena posisi jalannya juga sudah mulai lengang. Sampailah tuh Pak Joko ke rumah sakit itu, pemirsa. Yang agak heran itu ketika masuk kan biasanya ada security yang bertugas ya di gerbang pintu masuk. Nah itu tuh kosong, nggak ada. Dan memang lampu IGD-nya itu tuh agak redup. Jadi nggak seperti biasa. Jadi kalau misal kita ngelewat depan rumah sakit itu kan pasti terang ya biasanya. Apalagi di depan IGD atau UGD yang biasanya itu 24 jam. Itu kan pasti terang dong, karena untuk 24 jam akses melayani kan. Tapi pada saat itu pas dia mau belok masuk itu tuh peteng, maksudnya lampunya nggak nyala dan dia nggak nemuin security pada saat itu. Ngechatlah tuh si Pak Joko ke aplikasinya, Mbak saya sudah di pintu masuk di depan. Oh ya Pak, tolong tunggu sebentar, saya keluar. Oke, tapi keluar beneran. Akhirnya si Pak Joko nunggu dulu nih, nunggu di depan IGD. Dia nggak memutuskan untuk parkir karena memang pada saat itu cukup sepi rumah sakitnya. Akhirnya dia sama mobilnya berhenti dulu sebentar di depan pintu masuk IGD itu. Dia nunggu sekitar 8 menit atau 10 menit gitu. Keluarlah si Mbak pengorder ini. Dengan ya tidak ada yang beda dengan sosok manusia lainnya pada saat itu, dan akhirnya Pak Joko juga lega bahwa oh ya wes, maksudnya orderan ini beneran gitu loh, bukan cuma order fiktif ataupun yang juga kalau fiktif bener seperti itu. Akhirnya mbaknya ketika keluar dari pintu IGD itu ngecek di aplikasi, oh berarti itu. Akhirnya Pak Joko mendekati si mbaknya itu, menyapa, mari Mbak silahkan, saya antarkan, bla bla bla. Mbaknya duduk di belakang. Di belakang ya? Di belakang. Akhirnya setelah si mbak pengorder ini masuk ke mobil, dia langsung tancap gas tuh, karena kebetulan orderannya ini tuh ke arah utara. Jogja Utara, jadi agak lebih ngalang ya kalau misal Pak Joko ini mau pulang ke rumahnya gitu. Akhirnya karena udah nggak ada barang yang ditunggu atau apa, Pak Joko ini langsung aja nih nganterin mbaknya sesuai sama maps-nya ini gitu. Maps-nya ini tuh ke arah sebuah perumahan di Jogja Utara. Perumahannya ini cukup terkenal juga, dan maksudnya kondisinya itu tuh kayak untuk jalan masuk ke perumahan ini tuh ya semua orang bisa tahu bahwa ini tuh sama sekali nggak menggambarkan perumahan yang menyeramkan gitu loh ibaratnya. Jadi lebih santai banget nih Pak Joko gitu kan. Oke lah. Selama mengantarkan si mbaknya ini, dia ngobrol-ngobrol singkat sih, kayak misal kok baru pulang Mbak gitu. Iya nih Pak, saya dapat shift 3 kebetulan gitu kan. Terus akhirnya ini baru selesai, saya habis nanganin pasien gitu. Dan ini memang saya agak lembur sedikit gitu. Bapak nggak apa-apa kan nganterin saya ke rumah gitu? Oh nggak apa-apa Mbak, maksudnya karena lokasinya sana tuh juga rame hitungannya. Karena banyak kayak misal kafe-kafe itu kan mereka bukanya 24 jam pemirsa, dan maksudnya lingkungannya itu oke gitu loh. Akhirnya oke lah, akhirnya oke lah Pak Joko nganterin lah sampai ke rumah. Yang agak sedikit membuat Pak Joko itu berpikir yang agak negatif itu karena selama perjalanan si mbaknya ini tuh ketika diajak ngobrol pun mbaknya nggak pernah ngelihat matanya Pak Joko, maksudnya nggak pernah kontak mata gitu kan. Biasanya kan kalau driver di sini, betul dari spion atas sini kan kita kalau ngobrol kan seperti itu kan biasanya. Nah si mbaknya itu cuma di belakang nunduk. Nah Pak Joko kira kan lagi mainan HP atau apa, dan maksudnya juga nggak begitu jelas ngelihat aktivitas yang dilakukan, dan memang pada saat itu nggak terlalu jelas juga mukanya itu seperti apa gitu. Akhirnya selama perjalanan memang lebih banyak diam pemirsa. Pak Joko juga fokus untuk segera selesai sampai di sana. Mbaknya juga lebih banyak nunduk, dikirakan istirahat kan, capek gitu kan. Capek banget. Nah akhirnya ketika mau masuk gang ke perumahannya itu, Pak Joko sempat nanya, Mbak ini gangnya betul yang ini ya, karena mapsnya agak berbeda karena agak menyimpang jalannya, dia bilang gitu. Oh ya Pak, betul, masuk yang sebelah kanan. Nah di situ Pak Joko tuh baru ngelihat mukanya mbaknya, karena mbaknya waktu itu ngomong sambil agak memajukan badan gitu, sambil nunjukin jalannya gitu kan. Aman kan mukanya? Aman. Pak Joko ngelihat oh aman, maksudnya ya memang seperti itu. Jadi Pak Joko benar, jadi Pak Joko benar-benar ngelihat oh ini mbaknya seperti ini. Jadi maksudnya ingat gitu loh mukanya seperti apa. Akhirnya masuk ke kompleks perumahan itu agak sedikit susah karena rumahnya ini kebetulan yang paling belakang gitu. Jadi harus ngelewatin beberapa blok dulu, harus pindah katanya satu kali belok gang dan masuk gang baru sampai ke bloknya si mbaknya ini gitu. Nah malam hari itu orderannya itu
total biayanya itu sekitar 70.000 ceritanya. 70.000, oke, ya lumayan jauh lah ya. 70.000 dan udah malam kan, jadi mungkin ada sedikit kenaikan harga. Nah ternyata si mbaknya ini ketika mau bayar, dia cuma bawa duitnya 50.000. Ini sudah sampai depan rumah nih? Dia udah mau sampai gitu kan, udah mau bayar. Tadi totalnya berapa ya Pak gitu? Oh 70.000 atau 80.000 gitu. Oh ya Pak, setelah mbaknya ini buka-buka tas gitu pemirsa, dia bilang, aduh Pak ini aku cuma bawa 50.000 ya, tapi nanti tunggu dulu ketika sampai rumah, di depan rumah saya Bapak nunggu saya ambilin duit di dalam rumah gitu. Oh ya Mbak, nggak apa-apa. Ya gitu. Cash bayarnya ya berarti akhirnya tibalah tuh, udah sampai rumah yang paling ujung. Katanya Pak Joko ini rumahnya gede, rumahnya itu bener-bener besar gitu. Besar, asri, banyak tumbuhannya. Dan bedanya dari rumah-rumah sebelahnya kan biasanya kalau rumah di perumahan itu kan dia punya pagar yang ini ya, maksudnya menutupi itu loh. Maksudnya menutupi rumahnya. Warganya kan individual ya. Iya benar. Maksudnya meskipun udah di dalam komplek, mereka tetap mengkomplekkan diri sendiri. Iya benar. Nah si rumah bisa ini, lah dalamnya kayak apa kebetulan gitu. yang rumah ini tuh pagernya pendek, jadi dari dalam mobil yang Pak Joko ini berhenti di depan rumahnya itu bisa ngelihat ke rumahnya gitu loh. Nah akhirnya sudah sampai nih pemirsa, sudah sampai di depan rumah, berhenti di depan rumah. Pak Joko nerima duit 50.000-nya itu, mbaknya masuk ke dalam. Bentar ya Pak, saya ambilin sisanya. Akhirnya Pak Jokonya ini nunggu gitu. Nunggu 5 menit, 10 menit kok belum keluar. Tapi posisi pintu depan rumahnya itu terbuka. Jadi gitu ya? dia nggak berpikir macam-macam kalau misal mau ngapain gitu kan. Nah, dia tetap nunggu. Akhirnya 15 menit belum ada yang keluar, dia mau masuk, maksudnya mau konfirmasi nih ke rumahnya itu kok agak lama gitu ya. Nah ketika mau keluar mobil, akhirnya dari dalam rumah itu tuh keluar bapak-bapak. Oh bapak-bapak. Bapak-bapak, dia bingung nih, oh mungkin apa bapaknya si mbaknya atau ya, atau siapa kan kita nggak tahu. Nah akhirnya bapaknya itu keluar dengan muka yang agak agak kaget gitu loh, dalam artian agak sedikit shock, nggak tahu shocknya itu kenapa, tapi raut muka kaget itu kan bisa kita lihat ya. Apalagi udah hampir jam 12 malam tuh pemirsa pada saat itu settingannya. Akhirnya si bapak itu keluar, terus dia bilang, oh bapak ini ya masih nunggu uang untuk bayarkan gitu. Kurang berapa Pak? Oh kurang 20.000 atau 30.000 gitu. Oh ya Pak, ini uangnya saya kasih dari anak saya gitu. Oh ya Pak, terima kasih. Akhirnya lunas kan si bapaknya ini. Pak Joko ini mau balik ke mobilnya. Terus si bapaknya ini bilang, oh ya Pak, intinya ngucapin terima kasih. Makasih ya Pak udah nganterin anak saya gitu. Makasih juga Bapak nggak takut. Terus Pak Joko, takut kenapa? Nggak takut. Ya, terus dia juga mikir, takut kenapa ya Pak? Maksudnya, tapi dia nggak berani nanya pada saat itu, dia cuma batin kan. Takut kenapa gitu. Oh ya Pak, sama-sama atas nama Mbak. Ini gitu kan, karena di aplikasinya ada. Iya Pak, tapi ini saya bukannya berniat untuk menakut-nakuti Bapak ataupun ingin membuat kaget Bapak, tapi memang anak saya itu masih sering pulang. Oh masih sering? Loh maksud Bapak apa? Pak Joko nanya gitu. Dan ternyata pemirsa, bapaknya bilang, iya anak saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh my God, sumpah? Terus akhirnya Pak Joko kayak deng gitu kan. Terus akhirnya dia, loh maksudnya Bapak gimana? Iya Pak, anak saya itu sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan ini saya juga, maksudnya sebagai orang tua itu juga mau seneng atau sedih itu bingung, karena banyak banget kejadian yang seperti Bapak ini. Jadi Bapak itu ditumpangi oleh sosok anak saya ini untuk pulang ke rumah. Tapi ya itu Pak, anak saya udah meninggal gitu. Ini Bapak beneran kan? Maksudnya Pak Joko juga kayak gitu. Iya Pak, itu foto anak saya. Nah akhirnya ketika lagi ngobrol di depan rumah itu, kan pintu depan rumahnya itu lebih terbuka, dan akhirnya si Bapak itu, si Bapak itu nunjukin Pak Joko untuk melihat foto almarhumah anaknya itu, dan itu adalah orang yang tadi menunjukkan gang yang mana gitu ya. Terus kata bapaknya gini, memang saya tuh selalu berdoa Pak agar anak saya itu ibaratnya itu tenang gitu loh ketika sudah meninggalkan dunia ini. Cuman saya nggak tahu apakah itu memang bentuk kasih sayangnya anak saya kepada kami orang tuanya, karena di beberapa hari tertentu itu memang dia sering sekali order dari tempatnya bekerja, dari rumah sakit itu, karena dulu dia juga punya kebiasaan yang sama. Kalau pulang pasti naik ojek online yang pakai mobil itu, terus dan pasti jam 11:15. Bapak tadi dia harus jam berapa? Ya bener, jam 11:15 dia ketemunya sama Mbak ini, dibayarnya 50.000, terus dia ngecek uangnya. Iya Pak, itu maksudnya
uang beneran Ini gitu uang loh. bener 50 ribunya tuh uang beneran Oh my dan God. tinggal ditambah sama bapaknya sisa pembayaran karena memang anak saya juga ketika punya kebiasaan blank itu dia cuma bawa uang 50 ribu tiap harinya karena saya yang memberi sangunya itu, bapaknya bilang gitu. Dan Terus itu akhirnya- jangan-jangan Pak Joko tidak hanya sendirian gitu, maksudnya beberapa teman-temannya Pak Joko Ya, juga mengalami hal yang kalau si sama. dari ayahnya ini bilangnya sudah beberapa kali sih anak saya ini order untuk pulang ke rumah, tapi ya saya pertama-tama saya nggak menceritakan sih kalau anaknya sudah meninggal, tapi saya takutnya kalau nanti malah berita ini menjadi heboh gitu kan, dan mendatangkan hal-hal negatif untuk anak saya ataupun keluarga kami, ya saya mau nggak mau lama-kelamaan harus jujur juga. Tapi saya makasih ya Pak udah nganterin anak saya pulang ke rumah, dia bilang gitu. Dan maksudnya saya juga nggak bermaksud untuk menakut-nakuti Bapak, tapi semoga ini juga apa ya Pak menjadi rezeki buat Bapak Jadi lah. Saya pahalanya ucap terima ya, Pak kasih. Joko. Ya Pak Joko ya seneng sih. Ya dapat tapi ya agak duit. merinding-merinding. Cuman ya juga. agak mak merinding ya, ternyata yang tadi diajak ngobrol Ya, sudah siapa almarhumah, gitu kan. gitu Tapi kan. setelah itu tuh langsung Pak Joko ya karena mungkin setengah masih kaget dan Iya. gak nyangka ya langsung pulang ke rumah, sampai rumah langsung wudhu, mandi, sholat, terus dia akhirnya baru cerita sama istrinya tuh keesokan harinya. Tapi maksudnya alhamdulillahnya setelah itu nggak ada kejadian-kejadian yang menyertai ya, maksudnya Ya, kejadian-kejadian setelah itu negatif aman gitulah ya. yang menyertai itu nggak ada sih. Cuman selama hampir 4 tahun beliaunya ini juga bekerja sampingan sebagai driver online ini baru pertama kali punya itu, pengalaman nganterin penumpang yang sebetulnya sudah tidak ada itu, Ya Cuman ya Allah. setelah itu nggak pernah menemukan hal yang sama. ya. Terus Pak Joko juga bilang bahwa ya mungkin pada saat itu aku wes capek, terus pikiranku juga lagi nggak fokus pada Ya. saat mau pulang ke rumah itu, dilalah dapat orderan itu. orderan. Tapi anehnya kenapa orderannya itu beneran dan duitnya itu Iya, beneran? uangnya ini loh. Beneran loh. Logikanya tuh loh. Iya. kan? Terus dia kan ngecek kan di history aplikasinya itu ternyata nggak ada nih. Hah, serius hilang? Nggak ada, hilang. Udah Jadi, hilang gitu? Biasanya kan kalau kita kan juga punya riwayat Iya, order pasti gitu ada kan. riwayat order Driver ya. pasti juga lebih Pasti detail akan kan. ada Yaitu ketika juga. dia ngecek Nggak ada. udah nggak ada. Nomor telepon yang dia konfirmasi itu juga tiba-tiba udah nggak ada. Oh my Dia God, cuman ya bertanya-tanya di Allah. situ sih. Cuman dia juga nggak mau konfirmasi ke Iya, pihak cuman aplikasinya itu bener-bener, dan ya bercerita sudah cuman lah, ya wes gitu. lah, maksudnya biar ini jadi cerita saya dan biar lebih bikin teman-teman yang lain tuh lebih hati-hati dan Lebih tetap fokus lah. hati-hati, Misalnya ya, kalau memutuskan untuk ngalong atau tetap on beat Iya, walaupun iya, udah malam bener. gitu ya, tetap berdoa Tetap dan juga berdoa. tetap fokus ketika memutuskan untuk tetap bekerja di situ. Luar biasa sekali Pak Joko. Aduh. Tahunya setelah nganter. Coba kalau Iya. di tengah jalan tahunya kan nggak Karena tahu. itu Pak Joko itu orangnya karena mungkin udah malam juga ya, jadi Iya. yang penting harus sampai Dan rumahnya mungkin dulu. Benar, dan niatnya juga karena udahlah Nah, betul. cari Dia nafkah. niatnya kan baik ibadah gitu itu loh. tadi Jadi kan, niatnya nggak benar. neko-neko juga, nggak pikirannya juga nggak macam-macam Nggak karena udah macam-macam, make sure oh mbaknya gitu. ini, nomor teleponnya ini, Iya, perubahannya juga rame, Rame gitu kondisinya. kan. Jadi dia nggak ada pikiran negatif. Pikiran negatif Itu gitu. sih, itulah Wow. ceritanya. Luar biasa sekali. Mungkin sebenarnya nggak semua cerita horor ya yang dialami oleh para driver ojek online ya. Ada cerita yang menyedihkan juga, ada cerita yang mengharukan juga. Ya. Jadi mungkin kayak kita pribadi juga say thanks aja nih untuk semua para driver ojek online yang Memenuhi kebutuhan kita kalau lagi keinginan siaran loh, kita, ya kan? iya. Langsung Nggak mungkin scroll-scroll. kan siaran kita beli bubur itu nggak mungkin. jalan gitu pemirsa. nggak mungkin. Tetap harus Itulah pakai tugas ojek para driver online. online ya. Tetap semangat We bapak-bapak love dan you. mbak-mbak di sana yang menjadi driver ojek online. Yes, Tetap jaga kesehatan juga. betul. Biar Dan- tetap bisa cari rezeki ya. Benar, Buat semoga keluarga berkah tersayang. Amin, untuk amin, semuanya. amin, Oke, Itu deh pemirsa. ceritanya. Terima kasih untuk Ari, ceritanya luar biasa Makasih sekali. juga Pak Merinding Joko. loh ya. Pak Joko juga terima Boleh kasih. kalau sehat ada selalu. pengalaman, tapi jangan Pak, nggak usah ada pengalaman-pengalaman lagi Pak. Yang bener-bener aja deh Iya Pak. bener lah ya. Iya, oke deh. Kalau pemirsa terima kasih. Nah barangkali Yes. pemirsa punya cerita yang sama Nah, nih seperti kayak gitu. boleh. Langsung aja bisa DM Share ke kita ya. komen, bisa juga langsung kirim email juga bisa. Boleh, nanti gitu. emailnya ada di description box. Bener, Langsung langsung kirimin aja. scroll. Yes, nanti kalau sosmednya bagus kita. dan ini kita akan ceritakan pemirsa Benar spesial buat sekali. kamu semuanya. Oke deh, kalau gitu terima kasih pemirsa sudah lihat video ini. Pokoknya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan Yes. sampai lupa. Jangan lupa untuk like, share, iya. dan komen video ini Bener. ya. Perlu Biar kita tambah semangat lagi lah tim-tim kita di Pasti. sini. Yang 150 orang ini bisa lebih semangat. Ini tepuk tangannya mana? Yang dua kelihatan, yang 148 nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih. Hey. Jangan. Oke deh, terima kasih pemirsa. Kalau begitu saya mau Ida Mara pamit. Saya Riarsa juga pamit. Bareng. Bareng.